Kita bacain Al-Fatihah dan dia menyebutkan bahwa itu adalah pendaki-pendaki yang meninggal di Gunung Ciremai gitu. Pos 2 itu kan bentuknya gini. Dia kan ada rumah-rumahan gitu. Shelternya tuh ada kayak rumah-rumahan, pintu gerbang gitu kan. Terus di sana datang. Masuk, Assalamualaikum. Itu langsung disambut sama anak jin. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Dan gua sudah kedatangan tamu, namanya Ten ini. Kita langsung sapa aja Ten ini. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Datang dari Tangerang ya Teh? Dari Tangerang. Makasih Teh udah datang ke Sama-sama. Priuk nih jauh-jauh. Teh, kali ini Ten ini mau ceritain tentang pendakian di Gunung Ciremai. Itu kejadiannya tanggal 18 September ya, 2020 ya? Iya, baru kemarin. Baru kemarin ya? Berarti itu selesai PSBB ya Teh? Masih PSBB kayaknya. Masih PSBB Tapi kan masih kalau daerah Majalengka masih boleh lah. Oh, udah boleh ya? Karena gunung-gunung udah banyak kebuka. Oh, pada saat itu memang beberapa gunung Iya, udah buka. ada buka. Nah, itu berarti Ten ini sempat ini juga ya? Periksa kesehatan lah. Rapid test. Periksa kesehatan. Rapid test untuk Jakarta kan KTP Tangerang boleh. Hanya untuk Jakarta kan PSBB Jakarta aja. Oh iya. Tapi tetap tes kesehatan di situ. Tes kesehatan ya. Oke, ini sebelum masuk ke cerita nih Teh, sosial medianya boleh dipromoin ke teman-teman Teh, siapa tahu mau berkunjung ke sosial media Teh Ten ini. Saya ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube juga. Cuma sekarang lebih banyak di Facebook ya. Karena di Facebook itu lebih nulis banyak juga nggak masalah gitu. Tapi kalau IG nggak terlalu. OG itu Uminya Nusaibah gitu ya. Kemudian kalau YouTube juga baru berapa video, jadi nggak terlalu banyak. Kalau Facebook? Facebook insya Allah. Di mana tuh? Oh iya, Facebook saya nama asli sih Nini Anita gitu. Nini Anita. Paling nanti gua taruh di deskripsi lah. Oh ya. Oke Teh, sebelum masuk ke cerita nih, boleh gak Ten ini ceritain kisi-kisinya dulu nih Teh? Ya, kisi-kisi Ciremai itu jadi pendakian, kalau saya kasih judul ya, pendakian multidimensi. Kenapa? Karena di situ teman saya yang mengalami, terus ada yang fisiknya juga lemah, terus sayanya juga yang bermasalah gitu deh, bermasalah dengan dengan mata gitu. Karena memang beberapa langkah ada yang ditemuin, ada yang ditemuin, jadi memang nggak bisa cepat gitu. Yang paling berkesan, yang paling fenomenal mungkin kalau sekarang ke Ciremai mungkin mereka sudah tahu ya. Jadi memang Irma Pos 2 tuh sudah terkenal gitu. Mungkin di kalangan di Ciremai. Jadi memang ketika pendakian kemarin saya bertemu dengan penunggu Pos 2 di Gunung Ciremai, dan di situ mungkin terkuaklah misteri selama ini yang terjawab gitu. Jadi memang di sana kenapa sih banyak yang diganggu gitu? Kok kenapa banyak ada penampakan? Kenapa banyak yang kerasukan gitu? Jadi teman saya yang mendaki kemarin kakinya cedera, kemudian dia diikutin, ditemplokin sampai pos 3, pos 4 sampai baliknya lagi. Nah itu mulainya di pos 2 sih sebenarnya. Oke. Via apa nih Teh? Jalur Apuy. Jalur Apuy ya. Jadi memang udah legend banget lah di pos 2 itu via jalur Apuy ya. Oke. Ten ini udah siap buat bercerita? Boleh. Oke, kalau gitu teman-teman sebelum dengerin ceritanya Ten ini, seperti biasa teman-teman saksin dulu yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nini Anita. Kali ini saya mau bercerita tentang pendakian saya ke Gunung Ciremai. Ini pertama kali saya mendaki Gunung Ciremai. Saya berangkat dari Tangerang 6 orang.
Itu saya, ponakan, sama 4 teman saya. Dari Tangerang kira-kira selepas maghrib lah, jam 6, jam 7 kita naik mobil pribadi terus sampai Majalengka jam 12 malam. Nah, sampai base camp Ciremai itu jam 2 pagi. Nah, di sana kan kita nginep dulu lah gitu. Nah, kemudian besoknya itu kira-kira jam 6, jam 7 kita prepare dulu, persiapan. Kemudian bayar simaksi, terus pendaftaran, registrasi lah ya. Dicek kesehatan juga, itu kira-kira jam 8 sampai setengah 9. Mulai mendaki jam 9 pagi. Kemudian kita dari Tangerang 6 orang. Terus dari Cirebon, dari Subang, karena kan kita banyak tuh teman-teman. Kalau di total sih ada 15 sampai 18 orang gitu. Nah, dibagi per 3 tim, per 3 kelompok. Dan kebetulan saya memang di sweeper. Jadi di tim yang paling belakang gitu. Itu di leader pendaki yang lebih dulu. Jam 9 itu anak-anak yang masih muda gitu kan, udah duluan. Nah, kita yang sudah berumur udah di atas 30, 35 gitu. Itu udah deh, jalannya lambat gitu. Nah, kita mulai dari base camp, kemudian ke pos 1. Itu kalau orang biasa ya, orang normal 1 jam juga nyampe sih. 1,5 jam lah. Nah, kita tuh bisa sampai 2 jam. 2 jam baru sampai pos 1. Jadi jam 9, 10, 11, jam 11 baru sampai pos 1. Sepanjang perjalanan sih nggak ada masalah ya. Ya apa? Menurut saya itu perjalanan yang biasa gitu, mendaki biasa. Dan itu kan kalau jalanan Ciremai, base camp pos 1 masih datar gitu. Nah, justru yang banyak masalah itu terjadi ketika 1 ke 2. Itu memang kalau saya sih bilangnya itu justru awal pintu goib ya gitu. Jadi memang saya mau cerita di sini awal mulanya kenapa saya mau bercerita. Jadi memang ketika masuk pos 2, 1 ke pos 2 itu sudah mulai banyak keanehan kan gitu. Jadi teman-teman yang tadinya biasa aja itu semuanya diganggu gitu. Ya entah kakinya keseleo gitu. Itu udah mulai aneh-aneh. Jadi waktu sweeper itu terakhir itu 4 saya sama 3 teman ya di belakang. Nah, itu kan jalan berempat. Nah, masuk pos 2 tiba-tiba kaki teman saya keseleo cedera gitu kan. Kemudian dia nggak bisa jalan pas di pos 2. Akhirnya di pos 2 saya duduk kan gitu. Udah sampai pos 2 itu kira-kira jam 1 apa jam 2 ya. Udah siang, udah lewat zuhur. Agak lama di pos 2 itu, jadi memang agak pusing juga. Nah, di situ saya sempat ditampakkan sesuatu gitu. Memang ada yang aneh gitu. Ini di pos 2 kenapa? Akhirnya saya tidur, tapi itu saya bukan tidur gitu, cuman ngelayap gitu. Nah, di situ sih kok ada perempuan lewat gitu. Gitu aja sih gitu, cuman begitu gitu. Nah, dari situ mulainya sebenarnya. Jadi setelah pos 2 kita mulai lagi ke pos 3. Nah, teman saya yang tadi yang kakinya agak cedera itu jadi pas dia jalan gitu kan di belakang saya nengok si makhluk yang tadi jalan tadi yang perempuan kayak ngegendong di belakang gitu. Terus kakinya ya dia terseret-seret dan itu jalan terus sampai ke atas gitu. Itu jadi 2 ke 3 akhirnya pertengahan antara pos 2 pos 3 akhirnya saya duduk dulu tuh, udah berhenti dulu gitu. Saya nggak sanggup, sayanya udah pusing banget waktu itu. Jadi coba teman-teman gitu, kita duduk dulu deh di sini gitu. Akhirnya kita waktu itu sempat ya baca-baca dulu lah gitu, baca doa lah gitu. Kita izin lah di situ gitu di pos 2. Setelah antara 2-3 gitu. Nah itu sempat hilang si cewek yang nemplok itu, udah hilang gitu. Nah ternyata 2 mau ke 3 itu ada lagi. Dan itu bukan si cewek itu kan yang nemplok. Ini malah besar tinggi gitu kayak nggak suka gitu. Terus itu apa ya? Itu malah di saya gitu apa di belakang gitu. Wah ini di sini gitu apa? Terus udah saya teriakan di situ. Tolong dong gitu kan. Kenapa teh gitu? Ini gitu.
Terus aku bilang udah nggak sanggup nih gitu, jadi dia yang nempel ke sini gitu. Itu kan tinggi besar terus matanya merah gitu menyala, terus udah nggak sanggup gitu kan. Terus gimana, ya udah akhirnya jadi 2 ketiga tuh aduh gitu, kita tuh sampai berapa kali duduk diem jalan lagi gitu terus gitu. Akhirnya kita baca doa lagi gitu, sampai saya sama 2 teman saya tuh dipegangin karena kan udah gemeter semuanya gitu kan, udah panas dingin segala macam gitu. Ya udah terus udah baca sholawat banyak gitu, Al-Fatihah, ayat kursi segala macam. Ya alhamdulillah sih udah bisa hilang gitu. Nah terus mau ke pos 3, hampir menuju pos 3, itu yang tadi perempuan yang di pos 2 tadi gitu, itu ngikut lagi. Dan itu nempel di teman saya, kok ini kok masih ngikutin aja gitu. Akhirnya mau ke pos 3 itu saya duduk lagi gitu, aku sama temanku gitu kan duduk. Nah terus di situ maunya apa nih gitu, ini si perempuan ini yang nempel maunya apa gitu. Dia bilang gini, saya suka sama ini, dia bilang gitu, saya suka sama ini gitu. Jadi dia yang si cewek itu yang nempel sama temanku, saya suka gitu, dia bilang suka gitu, suka loh. Waduh, terus dia apain, mau ngikut kata dia, mau ngikut. Aku bilang, terus aku sampein kan gitu, bang dia suka tuh gitu, dia suka sama abang gitu. Wah nggak bisa, saya udah punya istri katanya gitu. Oh nggak bisa, ya saya suka mau gimana. Itu kan yang kayak gitu tuh percaya nggak percaya, masa sih ada makhluk gitu suka sama manusia gitu. Ya terus bagaimana gitu. Ya udah deh kirim Al-Fatihah aja gitu. Dikirim Al-Fatihah tetap aja nggak mau. Wah terus gimana dong, maunya apa gitu. Sampai mau pos 3 nih gitu, nanti abang turun lagi ya gitu, nanti pas turun bawain saya bunga. Oh mau bunga aja gitu, iya tapi sepanjang jalan abang ambilin bunga gitu. Oh yaudah nanti neng, nanti abang petikin gitu. Nah dari situ sih jadi dia itu kayak merasa duh gitu, jadi sepanjang jalan itu dia kakinya udah sengklek-sengklek gitu, naik terus 3 gitu. Di situ ada teman, jadi teman yang lain ya, itu sempat udah nggak bisa jalan 3 ke 4. Jadi 3 ke 4 pos 3 itu kalau nggak salah sudah asar ya. Nah dari pos 3 ke 4 itu lebih lama lagi karena ada teman yang udah nggak sanggup jalan, nggak tahu kenapa, jadi fisiknya itu ngedrop gitu. Jadi kita harus nungguin teman yang ngedrop itu gitu. Jadi yang masih muda udah sampai pos 5, kita masih di pos 4, mau ke pos 4 gitu. Jadi kita nungguin tuh teman yang yang satu cedera, yang satu fisiknya udah lemah gitu kan. Akhirnya ditambah aku yang dikit-dikit ada aneh, ke distract terus gitu kan. Aku bilang gini, ya mau gimana dong, asal kalau kita jalan gitu ya, misalnya 3 ke 4 itu juga kan nanjak terus tuh, nanjak. Nah setiap kita ketemu pohon, apalagi pohon besar, itu nggak bisa jalan terus. Nah itu mungkin kekurangan atau kelebihan saya di situ. Jadi setiap ketemu pohon saya pusing gitu, ketemu pohon pusing gitu. Akhirnya teman tuh bingung, ini kenapa teh gitu. Ya nggak tahu, saya bilang ya udah gini aja, bacain sholawat berapa kali nih, berapa. Jadi memang itu sih gitu ya senjatanya. Jadi kalau kita ketemu pohon kita sholawat, kita ketemu pohon. Jadi akhirnya sepanjang jalan sholawatan terus, teman-teman juga gitu. Ya udah alhamdulillah sih nggak apa-apa gitu. Nah itu kita udah mau maghrib, udah jam 5. Kalau dipikir masa sih pendakian sampai selama itu gitu. Ya karena kita ketika mendaki itu di samping satu ada yang cedera, nggak bisa jalan cepat gitu ya. Terus kedua memang ada yang fisiknya lemah. Yang ketiga ya ditambah saya yang dikit-dikit pusing gitu di situ. Akhirnya mau ke pos 4 itu udah maghrib ya. Terus teman yang cedera juga udah diseret-seret gitu kakinya. Terus yang lemah juga udah nggak bisa bawa keril. Jadi ya udah keril tuh udah ditaruh aja kan, teman yang lain bingung gitu, udah nggak bisa jalan juga, diapain digendong juga nggak mungkin gitu. Kita semua pada bawa keril berat, apalagi Ciremai itu kan gunung yang tidak ada air, maksudnya bukan tidak ada air. Kalau pendaki harus bawa air dari bawah. Kalau Cikuray kan ada sumber mata airnya, tapi kalau Ciremai kan memang harus bawa air dari bawah. Jadi satu orang itu minimal 3 galon.
3 galon, 3 yang botol besar itu. Nah kalau misalnya dia nggak kuat gitu kan, wah siapa yang mau bawa beban begitu gitu. Akhirnya kita kasih motivasi terus sampailah maghrib, udah gelap itu di pos 4. Di pos 4 kita disambut sama babi hutan. Babi hutan tuh langsung siapa namanya? Emon kalau di Ciremai itu. Jadi langsung nggak nyeruduk sih, langsung lari sana lari sini gitu. Udah langsung begitu kita udah ketakutan semua. Belum sampai pos 5, padahal campnya itu harusnya di pos 5. Kita baru sampai pos 4 gitu. Akhirnya kita semua udah kecapean sampai pos 4. Teman saya yang kakinya cedera bilang, saya give up, dia bilang gitu, udah nggak bisa nerusin katanya, di sampai sini aja kata dia. Terus teman yang tadi fisiknya lemah juga dia bilang, udahlah saya di sini aja pos 4. Aku juga kalau misalnya mau ngelanjutin bisa aja, cuman kalau gelap biasanya penampakan lebih banyak lagi gitu kan. Ya udah dah, akhirnya kita mutusin semuanya tuh yang tim sweeper terakhir, ya udah kita ngecamp di pos 4 gitu. Waktu itu sih memang pendakian lagi banyak ya. Jadi memang pos 5 memang kabarnya penuh full. Jadi memang ya udahlah, memang terbaiknya di pos 4 gitu. Nah, waktu itu di pos 4 itu jadi memang jam berapa ya? Jadi setelah maghrib kita masak makan gitu. Terus istirahat sebentar. Nah, jam 12, jam 1 malam itu saya nggak bisa tidur tuh. Nah, terus tiba-tiba itu jadi saya merem aja gitu. Ibaratnya langsung sekelabatan, dan itu dia pakai kalau kita bilangnya nenek lampir ya ya perempuan pakai baju panjang hitam, nggak ada kakinya gitu, terus rambutnya juga panjang tapi baju hitam gitu, terus ada calingnya dikit, terus matanya merah, kayaknya marah gitu. Tiba-tiba dia terbang di antara tenda-tenda gitu, kayak nggak suka gitu. Tapi ya kan hanya sebenarnya hanya lewat aja sih gitu. Ya itu di pos 4 sih, cuma begitu. Tapi bikin sempat bulu kuduk berdiri gitu di situ. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Kemudian hari Sabtu paginya Sabtu ya, itu pendakian Sabtu. Berarti Minggu kita rencananya summit. Rencana summit, terus ada 2 temen nggak summit, jadi jaga tenda. Nah, yang temen yang kakinya cedera itu nggak summit ya. Jadi aku jaga di tenda aja, dia bilang gitu. Ya udah. Nah, tinggal saya sama 3 teman saya nih, bukan berempat. Kan tim sweeper 6 kalau nggak salah ya. Nah, terus kita berempat aja nih, kita summit gitu. Kemudian kita summit hari Minggu pagi jam 6 kita lanjut. Jadi 2 teman saya itu yang cedera sama teman satu lagi itu jaga tenda. Nah, 4 lagi kita summit. Kita summit aja udah jam 6, udah kesiangan kata saya mah gitu. Terus jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 kalau nggak salah. Itu baru sampai Gua Walet ya. Jam 9, jam 10 baru sampai. Kayaknya udah lama banget di situ ya. Kok lama banget, kita tuh jalan sampai kecapean juga di situ. Nah, terus jam 10, jam 11, jam 12 itu hampir puncak ya. Jadi kita baru nyampe jam 1. Jam 1 baru sampai puncak Ciremai. Ya walaupun lama tapi kita ya memang luar biasa deh. Jadi memang pendakian kemarin itu teman saya unik-unik, makanya disebutnya pendakian multidimensi. Itu maksudnya pendakian yang memang semuanya ada gitu. Yang anehnya ada, yang begini ada, yang begitu ada gitu. Nah, saya rasa dari summit itu nggak ada masalah ya gitu, nggak nemu yang aneh-aneh juga gitu. Baliknya itu kita kehujanan. Jadi dari jam 2 kita sempat pas baru turun. Jadi setelah Gua Walet sebelum Simpang Apuy deh. Ya kalau nggak salah sebelum Simpang Apuy, setelah Gua Walet kalau nggak salah. Di situ kita kehujanan dan itu badai. Badai kan, untung kita udah di bawah sih, udah nggak di puncak. Udah hujan deras gitu, udah basah semua gitu. Udah kita nggak kepikiran kalau summit tuh bakalan hujan. Akhirnya kita beneran basah di situ. Jadi ya bener basah, nggak bawa jas hujan, nggak bawa apa. Jadi baju dalam kondisi basah kuyup summit, ya udah sekitar 1 jam lah
ya lumayan lama lah hujan-hujan deras begitu. Nah dari Simpang Apoy itu kemudian turun lagi kan gitu, jam 3 jam 4 akhirnya kita udah basah gitu ya, udah basah dalam kondisi lapar, dalam kondisi aus karena udah kehabisan air, kehabisan makanan karena nggak bawa makanan tuh cuma roti. Kita pikir oh iya cuma summit ini gitu kan, ternyata enggak, summitnya lama, teman ada yang jalannya lama gitu. Ya udah akhirnya kita ngimbangin teman jalannya ya begitu. Nah habis hujan, setelah hujan itu kan jalanan pasti licin, ya udah terseok-seok juga jalannya, ada yang jatuh lah gitu. Kemudian dari pos 5 Bayangan ke pos 4 itu juga kita ngalamin masalah juga gitu. Jadi teman saya itu jatuh terpelanting jadi pas turun plak begitu, jadi pas jatuh tuh langsung begitu gitu, jalannya langsung serot gitu. Nah akhirnya di situ aku bilang stop dulu deh gitu. Nah duduk di situ pusing lagi gitu kan, oh pusing banget nih gitu. Terus gimana nih, jangan diterusin deh perjalanannya gitu. Nah di situ akhirnya goyang kan kayak gempa gitu. Akhirnya di situ hari Minggu sore udah mau maghrib, sebenarnya udah mau pos 4 kan, kita ngecampnya di pos 4. Ranger Ciremai itu udah turun. Udah kan setiap hari weekend biasanya ranger banyak. Nah, di situ rangernya ada 6. Rangernya udah mulai turun tuh, udah dari puncak mau turun ke base camp. Ketemu kita, loh Teteh ini mendaki yang terakhir gitu. Maksudnya nggak ada lagi di atas. Nggak ada. Ini udah sore banget tuh Teh, gitu bilang gitu. Ya gimana? Ngecampnya di mana? Di pos 4. Ya udah deh gitu. Jadi itu sampai jalan tuh sampai di selangkah gitu. Selangkah karena memang licin banget jalanannya tuh, sudah nggak bisa cepat gitu. Memang tanah licin gimana sih, jadi harus hati-hati terus. Jadi sampai pos 4 kita maghrib lagi. Jadi udah maghrib ketemu maghrib, 2 maghrib gitu. Nah sampai situ saya udah kecapean juga kan. Udah kecapean, udah lelah, udah kelaparan, seharian nggak makan nih, makan pagi doang ibaratnya. Ketemu maghrib udah nggak sanggup gitu. Udah gitu ditambah penunggu yang pohon tumbang, ya itu pos Bayangan itu juga di situ memang agak gimana ya. Jadi memang ini kok energinya besar banget gitu. Jadi memang dia kalau kamu mau jalan terus aku ikut gitu ibaratnya. Ya udah akhirnya di situ sampai nggak bisa ngadepin juga sendiri waktu itu. Akhirnya rangernya saya suruh selawatan semuanya. Ya udah akhirnya dibaca selawat semua gitu. Nah terus udah selesai gitu. Gimana Teh? Udah bayan, udah bisa jalan udah. Jadi kayak gitu tuh di Ciremai. Jadi selangkah ketemu pohon pusing, selangkah ketemu pohon pusing gitu. Ya udah di situ setelah pohon rubuh yang pohon paling besar tuh pos Bayangan udah lewat. Jalan juga saking licinnya jadi memang nggak bisa cepat gitu. Jadi sampai pos 4 kita kemagriban lagi. Jadi memang kalaupun harus turun juga nggak mungkin, orang habis hujan deras gitu kan. Terus kata rangernya, ya udah Teh, mending Teteh camp lagi aja di pos 4 gitu. Nggak mungkin juga, ini udah hari gelap kan. Dipaksa pulang juga, ini udah Teteh pas besok pagi juga belum tentu nyampe gitu karena udah malam banget gitu. Ya udah akhirnya kita 4 teman sama ditambah 2 teman yang nunggu ngecamp, jadi berenam kita ngecamp lagi. Nah teman-teman yang anak-anak muda termasuk ponakan saya tuh udah duluan. Ponakan saya tuh udah sampai base camp di bawah. Jadi rangernya sampai telepon, ini gimana nih bibinya masih di atas gitu. Udah nggak apa-apa, tinggal aja gitu. Jadi saya tuh dalam kondisi ditinggal sama ponakan gitu, sama teman-teman yang lain gitu. Ya udah kita ngecamp lagi di pos 4. Si teman saya yang saya tadi bilang ditemplokin perempuan itu, dia merintih. Udah kata dia udah gimana sih? Jadi dia kesakitan ternyata di situ. Jadi abang gitu, kok abang nggak tengokin saya lagi gitu? Katanya mau ngasih bunga, katanya mau ngasihin. Wah ditagih ternyata nih begitu. Jadi malam terakhir kita di pos 4 itu kita semuanya nggak ada yang tidur. Kondisinya tuh kita udah kebasahan, hujanan kan gitu. Terus dalam kondisi kita diganggu, jadi tendanya goyang gitu kan.
Terus yang cedera itu udah makin kayaknya makin meriang apa segala macam. Terus dalam kondisi dia juga perutnya nggak beres, wah banyak macam gitu. Nah teman saya juga tuh yang fisiknya lemah juga dia meriang. Akhirnya teh gimana teh? Yaudah kita semua harus tidur gitu, semuanya harus tidur. Nah teman saya yang nggak bisa tidur jadi dia nyalain api sampai pagi. Jadi memang begadang malam itu gitu. Memang nggak ada yang tidur gitu. Jadi kita kemarin itu di gunung 2 malam. Jadi malam Minggu sama malam Senin gitu. Jadi karena fisik teman-teman yang nggak memungkinkan untuk turun malam itu juga gitu. Kita mutusin nggak usah turun malam itu. Ya udah nggak apa, kita 2 malam di Ciremai gitu. Alhamdulillah sih, yang nggak terjadi yang aneh-aneh. Saya ingat waktu itu di malam kedua sih, itu di apa sih? Di pas mau buang air ya. Jadi itu di semak-semak gitu langsung ada suara gerem sih yang begini gitu. Jadi memang saat itu nyangkanya ini kok si Emon masih ada di sini, ini bukan Emon. Terus akhirnya balik lagi, ketakutan gitu kan, udah nggak tahu lagi. Alhamdulillah sih udah cuma itu aja sih gitu, cuma suara geraman gitu. Nah kemudian hari Senin pagi kita langsung turun. Nah jadi kita turun dari pos 4 jam 7 deh, jam 7 apa jam 8 ya. Udah masak gitu ya, makan gitu, sarapan gitu. Udah beres-beres, turun. Nah dari 4 ke 3 itu kan teman saya kan yang kakinya cedera, udah jalannya makin lama aja gitu kan, karena udah sakit terus segala macam, udah bengkak gitu. Akhirnya saya ingetin, Bang, ingat pesennya dia mau bawa bunga kan. Iya gitu. Udah. Jadi dia dari pos berapa dia temuin bunga, dipegang gitu. Jadi dia kayak mengutin bunga gitu. Sampai pos 3 aman kan ya. Pungutin lagi Bang sampai pos 2 gitu. Kan dia adanya di pos 2. Ya udah aku bantu juga sih petik-petikin bunga yang ada di situ. Nah, sebelum pos 2 kan ya pos 3 lah. Nah, pos 3 itu jadi kita ada nemu sejenis apa kayak tanah gitu, tanah bidang datar lah, tapi itu kayak bentuknya lingkaran, terus pohon-pohon gitu. Apa ya? Itu kayak bentuknya ruangan gitu. Nah terus aku berhenti, kok berhenti teh, dia bilang gitu. Bentar aku pusing, aku bilang gitu kan, pusing. Terus gimana, berhenti dulu gitu. Jadi pas sudah duduk begini terus merem, itu udah kayak dikelilingin aja gitu. Dikelilingin kok banyak banget sih, astagfirullahaladzim. Terus langsung merinding, terus langsung kaget kan, astagfirullahaladzim, saya di mana gitu. Jadi waktu itu saya lihatnya bukan hutan. Jadi di setelah pos 3 ya mau ke pos 2 itu tuh kayak ruangan, tapi ruangannya kayak ruangan meeting, dan itu ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, segala macam dah. Ini beneran kayak tempat meeting dah. Terus langsung baca-bacaan lah gitu, berapa detik lah gitu, itu cuma berapa detik terus hilang lagi gitu, maksudnya hutan lagi gitu. Terus teman-teman yang lihat begitu, terus gimana teh, kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Terus gimana, duduk dulu gitu. Akhirnya teman-teman yang mau ngelanjutin saya minta bacain ayat kursi semuanya gitu sampai aman gitu. Kok bisa teh? Ya saya ngerasanya gitu. Yang satu udah ditemplokin pos 2, yang satu teman saya itu yang mau diikutin, kamu coba wudhu gitu. Jadi saya suruh teman saya wudhu, ya wudhu dulu gitu. Terus gimana teh? Ya udah, ya terus saya cipratin air lah sekeliling itu, tapi nggak apa-apa sih waktu itu, bisa ngelanjutin lagi gitu. Ya artinya di situ ada pesan bahwa ini tuh tempat pertemuan gitu. Ini tempat pertemuan yang ibaratnya jangan sembarangan juga di situ gitu. Kadang-kadang kan pendaki nggak tahu ya, namanya juga kita kan ngelihatnya cuma hutan, padahal di situ tempat ngumpulnya di serem juga lah gitu. Akhirnya pada pergi tuh kan setelah udah dibaca-bacain gitu. Tapi ada yang nyangkut juga nih satu gitu. Ada yang mau ngikut, wah nggak bisa, gue bilang nggak ada. Jadi temen tuh ngelihatnya, saya ngobrol sama teman gitu, ini mau ngikut satu, ya nggak bisa, masa mau ikut, masa sampai ke sana nggak bisa, terus diapain ya kamunya gitu kan. Akhirnya berdebat dulu di situ sampai dia ngelepas, karena dia kan kalau dia mau ngikut dia pokoknya nemplok gitu, nemplok di kerel gitu, dia nggak mau lepas gitu. Aduh repot juga. Ya udah akhirnya
udah kamu lebih lama lagi nih duduk sini gitu. Jadi sempat lama juga tuh dia baca ayat kursi berapa banyak gitu sampai bener-bener lepas. Tapi alhamdulillah nggak ngikut sih, udah saya suruh wudhu gitu. Udah setelah itu aman, udah teh bisa gitu. Udah, nah itu lanjut lagi. Nah kita ketemu batu juga di situ. Setelah itu ketemu batu. Kalau di Linggarjati itu kan ada batu lingga ya. Nah kalau ini mirip batu, tapi memang di situ cuma ada tulisan dilarang buang air gitu. Dilarang bermalam di situ gitu. Itu tulisannya. Nah di situ saya pusing lagi gitu kan. Wah, akhirnya teman-teman bingung lagi, ini kenapa teh gitu. Kok kita berhenti terus sih gitu. Bentar gitu. Ini ada yang minta didoain lagi gitu. Ya udah, akhirnya kita berhenti dulu, terus saya kasih air lah gitu batunya gitu. Bacain terus udah, kemudian ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dalam pendakian kemarin itu ada juga sih yang ngikut kita gitu. Jadi kita berenam itu serasa banyak yang ngikut di belakang gitu. Jadi pas mendaki itu kok perasaan gitu di belakang tuh ada yang ngikut. Jadi pas nengok sih nggak ada. Tapi kok kayaknya banyak banget gitu. Ketahuannya itu ya pas di pos 3. Wah, ini banyak banget yang ngikut gitu. Akhirnya ya udah kita duduk, kita bacain Al-Fatihah dan dia menyebutkan bahwa itu adalah pendaki-pendaki yang meninggal di Gunung Ciremai gitu. Jadi memang dalam pendakian Ciremai selama ini ada yang meninggal dan jasadnya nggak ditemuin. Nah ketika saya mendaki kemarin itu ada yang pengen didoain gitu, maksudnya minta disempurnakan lah, minta dibacain doa lah gitu segala macam. Nah itu ngikut gitu. Terus gimana dong ya? Ya udahlah kita sebut Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, entah siapa namanya gitu, yang ngikut dalam pendakian kita saat itu. Kan kita nggak ada yang tahu kan ya siapa meninggalnya karena apa di situ gitu. Jadi memang mendaki kemarin tuh kayak semuanya keluar gitu, entah itu di ruang meeting apa segala macam, waduh gitu. Jadi ya kalau diceritain mungkin ya, entah wujudnya kayak apa ya begitu gitu. Jadi ya udah kita duduk, terus kayak kita dikelilingin. Jadi kalau pendaki yang lain tuh kita pada ngapain sih gitu, ibaratnya kita bikin lingkaran, kita ngaji, kita bacain doa gitu, ini buat pendaki. Tapi yang lain tuh cuman bisanya ngelihat cuma lagi duduk berdoa gitu, dia nggak tahu kita lagi dikelilingin gitu. Ya udah gitu, Bismillah aja lah gitu. Ya udah, alhamdulillah setelah kita baca doa, kita kirim Al-Fatihah tuh hilang sih gitu. Terus abis gitu angin lagi kan dulu gitu, jadi mungkin udah pada pergi gitu. Yaudah yuk Bismillah. Udah. Itu yang langkah kita tuh tadi berat, kalau udah kita bacain gitu ya ringan lagi, gampang lagi gitu. Nah kayak gitu. Nah lanjut kita turun kan, perjalanan lagi. Nah tibalah kita di pos 2. Nah di situ jadi kan kita udah pegang bunga nih, pesanan yang tadi gitu, pesanan si perempuan tadi gitu. Gimana nih, udah bunganya oke, udah saya yang pegang gitu kan. Saya pegang di pos 2. Pos 2 itu kan bentuknya gini. Dia kan ada rumah-rumahan gitu. Shelternya tuh ada kayak rumah-rumahan, pintu gerbang gitu kan. Terus di sana datang. Masuk, Assalamualaikum. Itu langsung disambut sama anak jin. Jadi memang ketika dalam kondisi hamil terus dia depresi di Ciremai gitu, dan itu justru jadi penunggu pos 2 di situ.